Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria, Prodi D3 Kebidanan Stikes Awal Bros Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika penelitian kesehatan masyarakat untuk memenuhi tugas etika dan kesehatan hukum. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam etika penelitian kesehatan masyarakat, pada umumnya menggunakan manusia sebagai objek yang diteliti di satu sisi, dan sisi yang lain manusia sebagai peneliti atau yang melakukan penelitian. Hal ini berarti bahwa ada hubungan timbal balik antara manusia sebagai peneliti dan manusia sebagai yang diteliti yang perlu dipertimbangkan. Nah, adapun status hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dalam konteks ini adalah masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Jadi hak-hak dan kewajiban ini harus dilakukan atau diakui dan dihargai oleh masing-masing pihak tersebut. Jadi hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu adalah sebagai hubungan antara mereka yang memerlukan informasi dan mereka yang memberikan atau menghasilkan informasi. Kita masuk ke secara terinci hak-hak dan kewajiban peneliti dan yang diteliti. Yang pertama, itu ada hak dan kewajiban responden. Itu seperti hak untuk merahasiakan informasi yang diberikan. Nah, maksudnya adalah informasi yang diberikan oleh responden adalah miliknya sendiri, tetapi karena diperlukan dan diberikan kepada peneliti atau pewawancara, maka kerahasiaan informasi tersebut perlu dijamin oleh peneliti. Dan ada juga hak memperoleh jaminan keamanan atau keselamatan akibat dari informasi yang diberikan. Maksudnya adalah apabila informasi yang diberikan itu membawa dampak terhadap keamanan atau keselamatan bagi dirinya atau keluarganya, maka peneliti harus bertanggung jawab terhadap akibat tersebut. Selanjutnya ada hak memperoleh imbalan atau kompensasi. Apabila semua kewajiban telah dilakukan, dalam arti telah memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti atau pewawancara, responden berhak menerima imbalan atau kompensasi dari pihak pengambil data atau informasi. Nah, yang kedua adalah hak dan kewajiban peneliti atau pewawancara. Hak peneliti bila direspon bersedia diminta informasinya, seperti menyetujui import atau konteks. Jadi peneliti mempunyai hak memperoleh informasi yang diperlukan sejujur-jujurnya dan lengkap selengkap-lengkapnya dari responden atau informasi. Nah, pewawancara juga memiliki kewajiban. Jadi kewajiban peneliti atau pewawancara itu ada 3. Yang pertama, menjaga privasi. Dan yang kedua, menjaga rahasia responden. Yang ketiga, memberikan kompensasi. Jadi kalau menjaga privasi itu dalam melakukan pewawancara atau memperoleh informasi dari responden, jadi pewawancara itu harus menjaga privasi mereka. Yang kedua tadi, menjaga kerahasiaan responden. Peneliti atau pewawancara tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang apapun yang diketahui oleh peneliti tentang responden di luar untuk kepentingan atau mencapai tujuan penelitian. Yang ketiga adalah memberikan kompensasi. Jadi maksud dari memberikan kompensasi itu, peneliti atau pewawancara juga memenuhi kewajibannya. Jadi seyogyanya tuh bukan sekedar ucapan terima kasih saja kepada responden, tetapi diwujudkan dalam bentuk penghargaan, misalnya berupa kenangan ataupun apresiasi terhadap wawancara dengan responden. Nah, selanjutnya kita masuk ke etika dan metodologi penelitian kesehatan masyarakat. Nah, penelitian kesehatan masyarakat dilihat dari metodenya dikelompokkan menjadi 2. Nah, yang pertama ada penelitian survei dan yang kedua ada penelitian eksperimen.
Penelitian eksperimen yang dimaksud dalam konteks kesehatan masyarakat dengan sendirinya bukan eksperimen sesungguhnya, tetapi eksperimen semu, yang dalam bahasa Inggris quasi-eksperimen. Nah, ada pula yang namanya etika dan kualitas data peneliti. Nah, dalam penelitian itu terutama dengan menggunakan metode wawancara atau angket dalam pengumpulan data. Kualitas informasi atau data sangat tergantung dengan sumber informasinya, yakni responden atau informan. Sedangkan informasi yang diberikan oleh sumbernya atau informannya sangat dipengaruhi oleh suasana hati dari orang sebagai informan. Apabila suasana hati informannya sangat kondusif, tentu akan mengeluarkan informasi yang jujur, lengkap, dan jelas. Nah, adapun kaji etik penelitian kesehatan masyarakat. Suatu penelitian yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara metodologis, substansif, maupun secara etis atau moral. Untuk menjamin bahwa sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara etik, maka harus melalui kaji etik terlebih dahulu. Kaji etik penelitian dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan bidang keilmuan penelitian tersebut.